Halo semuanya, selamat datang di tugas video Stefani Wijayanti dengan NIM 23 102 112 259 yang pada hari ini aku mau membahas mengenai topik pertentangan antara moralitas dan kepastian hukum dalam filsafat hukum itu sendiri. Topik yang menurut saya lumayan menarik untuk diangkat adalah mengenai deforestasi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit yang mungkin udah nggak asing lagi di kepala kita ya, di telinga kita maksud saya. Oke, kita mulai aja. Jadi isu lingkungan kan seringkali dipahami sebagai sekedar persoalan ekonomi atau ya kebijakan publik doang ya. Namun jika kita telisik lebih dalam, lebih teliti, persoalan ini juga merupakan persoalan filosofis nih tentang bagaimana hukum itu harusnya bekerja. Apakah hukum itu sendiri sudah cukup dinilai dari keabsahan formalnya, atau justru hukum itu harus tunduk pada tuntutan moral atau sekedar keadilan substantif itu aja ya? Dari pertanyaan itu tentunya langsung membawa kita pada perdebatan klasik nih antara hukum alam dan hukum positivisme. Which one the better one? Mana yang baik, mana yang tidak lebih baik? Oke, mungkin kita masuk ke yang hukum alam dulu, tentang moralitas. Jadi di dalam kacamata hukum alam, hukum tuh nggak dapat dipisahkan dipisahkan dengan moralitas. Hukum yang sah itu bukan hanya hukum yang dibuat oleh otoritas yang berwenang aja, tapi hukum yang selaras dengan keadilan, rasionalitas, dan kebaikan bersama dari suatu kelompok. Ingat, kayak kelompok gitu. Nah, menurut Thomas Aquinas, hukum alam itu merupakan partisipasi manusia dalam hukum yang abadi atau eternal law. Hukum abadi dipahami sebagai rencana rasional yang mengatur seluruh ciptaan yang maha kuasa. Manusia itu kan makhluk yang rasional, jadi nggak sekedar tunduk secara pasif pada tatanan tersebut, tapi mampu punya pemahaman sendiri, kayak mereka tuh boleh berpikir secara bebas dan bertindak sesuai dengan kemauannya mereka sendiri. Beda nih dengan makhluk non rasional kayak kucing yang bertindaknya kan kayak sekedar kodratnya mereka sebagai seorang hewan. Manusia tuh punya kemampuan rasional untuk mengenali apa yang baik dan yang seharusnya dilakukan. Karena itu hukum manusia itu harusnya mencerminkan partisipasi rasional ini, yaitu mengarahkan tindakan manusia pada kebaikan bersama, keadilan bersama. Nah, kalau kita masuk ke dalam hukum dan positivisme itu, yang legal positivism, bedanya itu dengan hukum alam tuh, positivisme hukum yang secara khusus dikembangkan oleh Herbert Lane dan Aldous Hart kayak menegasin kayak adanya pemisahan konsep antara hukum dengan moralitas itu sendiri. Menurut Hart, keabsahan hukum itu nggak sekedar ditentukan oleh baik atau buruknya isi hukum secara moral, tapi ada sumber sosial dan prosedur pembentukannya. Selama suatu aturan dihasilkan oleh lembaga yang berwenang dan diakui melalui mekanisme yang sah, maka aturan tersebut merupakan hukum yang valid dong di masyarakat, terlepas dari menurut orang tuh adil atau tidak adil secara moral. Dalam kerangka ini, Hart itu memperkenalkan konsep rule of recognition, yaitu aturan sosial yang digunakan oleh para pejabat hukum untuk menentukan apakah suatu norma dapat diakui sebagai hukum yang sah jika suatu kebijakan atau izin usaha, termasuk izin perkebunan kelapa sawit, telah memenuhi kriteria dalam rule of recognition. Maka kebijakan itu dianggap sah dong kalau memang sudah ditetapkan secara hukum. Pendekatan ini bertujuan menjaga kepastian hukum, stabilitas, dan konsistensi sistem hukum agar hukum dapat ditegakkan secara objektif dan ya enggak merubah-rubah untuk mengikuti penilaian moral yang individual yang beda-beda. Namun
kayak di situ justru ada persoalan filosofisnya nih. Misalkan yang aku mau bahas kan tentang kelapa sawit nih. Hukum yang sah secara prosedural dapat tetap melegalkan kerusakan loh. Kerusakan ekologis yang serius. Kayak selama ada nih surat nih, aku boleh merusak alam ini, boleh mengambil, dan kayak selama ada administratifnya terpenuhi, kayak mereka bisa seenaknya gitu. Dengan kata lain, keabsahan hukum tidak runtuh meskipun dampaknya secara problematik gitu. Situasi ini menunjukkan bahwa positivisme hukum meskipun kuat secara strukturnya, ada birokrasinya itu punya keterbatasan ketika berhadapan dengan keadilan substantif dengan tanggung jawab terhadap lingkungan gitu. Baik, lanjut ke bagian evaluasi teorinya. Evaluasi dari hukum alam sendiri tuh, hukum tuh punya kekuatan yang besar sebagai alat kritik terhadap hukum yang nggak adil. Hukum alam tuh memungkinkan kita untuk mengatakan bahwa suatu hukum meskipun sah nih secara prosedural, tapi tetap dapat dinilai nggak adil secara moralitas. Tapi tentunya hukum alam tuh juga punya yang keterbatasan jika hukum sepenuhnya ditentukan oleh klaim dari moral tersebut. Kayak moral siapa yang dijadikan standar? Moral ikam, moral aku. Jadi tuh tetap kita nggak bisa menyamaratakan semua moral orang itu sama. Nah, tanpa adanya penyerataan gitu, moralitas tuh bisa jadi kayak subjektif, dipaksakan oleh kelompok tertentu, bahkan disalahgunakan untuk membenarkan kekuasaan represif nih. Oke, sekarang kita ke evaluasi positivisme hukum. Sebaliknya, positivisme hukum tuh jauh lebih unggul dalam menjaga suatu kepastian, kayak stabilitas dan daya laku hukum. Namun, positivisme yang diterapkan secara murni beresiko menjadikan hukum sebagai alat legalisasi ketidakadilan, ketimpangan. Nah, kalau dari kasus kelapa sawit di Indonesia, sebenarnya kan kita punya nih instrumen hukum yang lengkap kok. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini pasal 22 ayat 1 kan sudah jelas dibilang di dalam situ. Setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib punya namanya AMDAL. Pasal 69 ayat 1 huruf H tegas banget, kayak melarang pembukaan lahan dengan cara dibakar. Pasal 88 bahkan ada yang namanya strict liability. Artinya kalau perusahaan bikin ancaman serius ke lingkungan, mereka harus tanggung jawab penuh tanpa perlu dibuktikan apa sih kesalahan mereka. Tapi apa yang terjadi? Muncul Undang-Undang Cipta Kerja pasal 110 ayat yang A dan 110B yang justru ngasih jalan, ngasih way buat kebun sawit ilegal tuh bisa legal. Asal ada uang, asal ada administrasi, Kementerian Lingkungan Hidup tuh bisa loh dimanipulasi gitu. Bahkan ada catatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, 1,7 juta hektar sawit yang ilegal tuh ada diputihkan dari pasal ini. Mereka dapat pemutihan untuk merusak alam. Jadi kita bisa melihat bagaimana hukum yang hanya berfokus pada prosedural dapat mengabaikan kerusakan lingkungan yang masif. Apa yang sudah terjadi di Sumatera, saudara-saudara kita yang tewas tenggelam, tewas karena banjir, hak mereka, hak untuk mendapatkan listrik, makanan, dan satwa-satwa di sana tuh gitu loh, sudah nggak habis pikir kan. Oke, kita mungkin lanjut langsung mengenai deforestasinya. Dampak deforestasi akibat perkebunan kelapa sawit itu juga nampak kan, seperti yang aku bilang tadi tentang satwa liar di sekitar ekosistemnya sawit. Khususnya nih, aku mau ngangkat tentang orangutan. Jadi aku ada baca dari Greenpeace kan, berbagai penelitian tuh menunjukkan bahwa dalam kurun waktu cuma 16 tahun, dari tahun 1999 sampai tahun 2005, diperkirakan ada lebih dari 100.000 orang hutan yang mati di Kalimantan itu sendiri. Angka ini bukan cuma akibat hilangnya habitat, tapi itu juga konflik langsung dari manusia saat hutan dibuka untuk sawit. Orang hutan tuh kehilangan ruang hidupnya, masuk ke perkebunan, ngerusak perkebunan, habis itu ditembak mati sama orang, dibunuh secara sadis, dijadikan alat prostitusi juga sama orang-orang.
Dalam kurun waktu 100 tahun, populasi orangutan tuh turun drastis. Kayak ini juga bukan sekedar isu lingkungan juga, tapi ini tentang moral. Orangutan itu juga makhluk hidup kan, punya peran penting dalam keseimbangan ekosistem, keseimbangan alam, keseimbangan keanekaragaman. Dan kalau rantai makanan rusak bagaimana? Kalau mereka punah, apa kata Dudi? Nah, kalau dilihat dari positivisme hukum, kematian orangutan tuh sering dianggap remeh. Cuma dianggap sebagai efek samping yang kada sengaja dari kegiatan ekonomi yang legal bagi mereka. Selama ada izin dan aturan tuh terpenuhi, ya nggak dipandang sebagai suatu pelanggaran. Abang saya yang berapa kali ke IKN gitu, dia tuh tiba-tiba pernah nelpon bilang, "Dek, mau lihat nggak?" "Apa bang?" gitu. Dari alat berat, dilindas alat berat. Kejam kan? Nah, dari sudut pandang hukum alam, justru kondisinya tuh tentunya sulit dibenarkan, bahkan sepenuhnya salah. Merusak habitat hingga menyebabkan kematian massal makhluk hidup jelas-jelas bertentangan dengan prinsip keadilan, kebaikan bersama, dan tanggung jawab moral manusia sebagai pengelola alam. Di sini terlihat bahwa hukum yang hanya berpegang pada kepastian formal juga bisa gagal melindungi nilai-nilai moral yang paling dasar. Seringkali orang-orang nganggap kayak deforestasi dari sawit tuh dibenarkan kayak gak ada alternatif lain, kita nih cuma pakai sawit, cuma sawit, orang meromantisasi sawit. Padahal secara global kan konsumsi minyak nabati itu nggak sekedar harus dari satu komoditas dari sawit itu sendiri aja kan. Di banyak negara, contohnya kemarin aku ada nonton video YouTuber orang Indonesia di Amerika, ada nunjukin bahwa di dalam department store itu mereka bahkan menjual gitu berbagai macam jenis-jenis minyak. Ada minyak sunflower, kayak bener-bener olive oil tuh semua bisa dimanfaatkan. Kayak nggak ada yang namanya tekanan untuk secara fokus harus sawit. Padahal ada alternatif lain dari sekedar sawit itu aja gitu. Artinya kerusakan lingkungan ini nggak sekedar takdir alam, tapi ya akibat dari keputusan hukum dan ekonomi yang sengaja diambil. Ini sejalan dengan hukum alam yang hanya melihat hukum tuh harusnya punya tanggung jawab moral untuk mengarahkan kebijakan ke arah yang lebih adil dan berkelanjutan. Mungkin ini aku mau membahas dari moralitasnya sendiri, positivisme gitu loh. Jadi mungkin memperjelas sedikit aja kayak saya mau ngasih perspektif sebagai orang Kristen ya. Jadi mungkin Bapak Arisandi yang lagi nonton video ini sekarang, Bapak ada kan di kelas nanya, mengapa manusia itu harus berdoa? Kenapa manusia harus berharap pada yang tidak dapat kita lihat? Jujur waktu itu saya agak sungkan sih untuk angkat tangan. Jadi akan saya jawab di sini. Pertanyaan ini sebenarnya dapat dijawab dari dua perspektif, baik dari hukum alam atau positivisme hukum itu sendiri. Dari sudut pandang yang sangat rasional dan positivistik, doa tuh sering dipertanyakan manfaat nyatanya. Jika segala sesuatu tunduk pada hukum yang sebab akibat, maka bekerja dan berusahalah yang menentukan hasil. Kayak bukan doa. Dalam perspektif ini, doa tuh gak ada fungsi kausalitas yang jelas. Sebagaimana kayak moralitas dalam positivisme tidak menentukan sah atau tidaknya hukum. Namun kayak dari perspektif iman dan moral saya sebagai seorang Kristen yang masih banyak dosanya, doa itu punya makna yang lebih dalam. Saya belajar ada prinsip yang namanya ora et labora, yaitu berdoa dan bekerja. Doa tentunya tuh gak menggantikan suatu usaha, tapi memberikan arah moral, harapan, dan makna pada usaha tersebut. Mentalitas itu udah ditanamkan sejak saya berada di sekolah minggu, karena pengharapanlah yang menjadi sandaran seorang umat Kristen. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta
menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintunya akan dibukakan. Ayat ini tuh gak sekedar mengajarkan pasivitas untuk kayak kita tuh harus minta, tapi kita tuh juga menunjukkan aksi konkret kita dari harapan tersebut gitu. Analogi ini tentunya relevan dengan filsafat hukum. Hukum alam dapat dianalogikan dengan doa, dan ia memberikan orientasi moral dan tujuan. Positivisme hukum dapat dianalogikan dengan kerja. Ia memberikan struktur, kepastian, dan efektivitas. Jika manusia hanya bekerja tanpa doa, hidup menjadi mekanis, kehilangan makna, hidup kosong. Jika hanya berdoa tanpa bekerja, harapanlah yang menjadi kosong. Demikian pula hukum yang hanya positivistik, bekerja dengan rapi, tapi tentunya bisa kehilangan keadilan itu sendiri. Hukum yang hanya moral tanpa struktur, kehilangan kepastian dan daya laku. Nah, dari analogi yang dapat dipahami bahwa persoalan utama dalam filsafat hukum bukanlah memilih antara hukum alam atau positivisme hukum secara mutlak, melainkan menemukan keseimbangan di antara keduanya, mencari balance baiknya gimana. Hukum alam berfungsi untuk jadi kayak kompas moral mereka yang memberi arah tentang keadilan dan kebaikan bersama. Sedangkan positivisme hukum menyediakan kerangka kepastian agar nilai-nilai tersebut dapat diterjemahkan ke dalam aturan yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan. Keseimbangan ini menuntut agar kepastian hukum tuh enggak sekedar menutup mata terhadap tuntutan moral, namun pada saat yang sama moralitas tuh juga enggak berdiri sendiri tanpa struktur hukum yang pasti. Oleh karena itu, relasi antara hukum alam dan positivisme hukum bersifat komplementer, saling melengkapi, gak bisa terpisahkan. Hukum alam menjaga agar hukum tidak kehilangan nilai keadilannya, sementara positivisme hukum memastikan hukum tetap memiliki daya laku dan legitimasi institusional. Sebagai penutup, solusi atas pertentangan antara moralitas dan kepastian hukum bukanlah memilih salah satunya secara ekstrim, tapi menyeimbangkan keduanya. Hukum tetap perlu kepastian agar bisa ditegakkan secara konsisten. Namun di saat yang sama, hukum itu juga perlu yang adanya moral, terutama dalam pembentukan regulasi lingkungan, kebijakan, sumber daya alam, dan cara hakim menafsirkan hukum. Secara konkret, regulasi lingkungan tidak boleh hanya pada fokus pada prosedur. Negara tuh perlu mendorong diversifikasi, yang kayak tadi yang saya bilang, kayak minyak nabati, dan prinsip keadilan antar generasi harus benar-benar masuk dalam hukum lingkungan. Dengan begitu, hukum tuh gak sekedar memfasilitasi pasar, tetapi berfungsi sebagai penjaga kebaikan kita bersama. Dari kasus deforestasi kelapa sawit ini terlihat bahwa baik hukum alam maupun positivisme hukum memiliki keterbatasannya sendiri. Hukum yang ideal bukan hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansi. Karena itu, keseimbangan antara positivisme hukum dan natural law menjadi kunci dalam membangun hukum yang mampu menjawab tantangan ekologis dan keadilan di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.